Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dan merenungkan tentang roti dan anggur dalam sakramen perjamuan. Apakah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus atau sekedar simbol? Terlebih ketika beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang mengirimkan link YouTube kepada saya berisikan tayangan yang mengatakan bahwa roti dan anggur dalam sakramen perjamuan itu bukan lambang, bukan simbol, melainkan benar-benar tubuh dan darah Kristus. Jadi kita jangan terbiasa, jangan latah menyebutnya dengan simbol atau lambang. Begitu kurang lebih disampaikan dalam tayangan YouTube itu. Kemudian jemaat yang mengirimkan link YouTube tersebut bertanya kepada saya, "Pak, mana yang benar? Bukannya GKJ mengajarkan bahwa roti dan anggur adalah lambang. Tetapi mengapa tayangan tersebut mengatakan sebaliknya? Mana yang bisa dipegang menjadi suatu pengajaran?" Saudara kekasih Kristus, secara pribadi hal tersebut dikembalikan kepada iman masing-masing umat. Karena iman ini sifatnya pribadi, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Apakah akan memahami sakramen perjamuan sebagai transubstansiasi atau konsubstansiasi? Transubstansiasi artinya bahwa sarana roti dan anggur yang dipakai di dalam sakramen perjamuan ketika sudah dimakan dan diminum di dalam tubuh orang yang memakannya, ini substansinya akan berubah dari roti dan anggur yang dimakan, berubah menjadi tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Jadi peristiwa masa lampau itu bisa hadir pada saat itu. Tetapi berbeda dengan konsubstansiasi yang memiliki arti bahwa substansi dari roti dan anggur itu tetap roti dan anggur. Namun Yesus hadir bersama-sama dengan roti dan anggur yang sedang dipakai dalam pelayanan sakramen perjamuan itu, serta menjadi berkat, memberkati orang yang memakan dan meminumnya. Untuk itulah GKJ mengatakan secara khusus dalam bahasan kita kali ini tentang sakramen perjamuan itu akan bermanfaat dan mendatangkan berkat hanya jika orang yang mengambil bagian dalam sakramen itu sungguh-sungguh beriman dan menyikapi sakramen itu dengan takut dan hormat kepada Allah. Lebih jelasnya, untuk membahas hal ini sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup panjang jika harus dilengkapi dengan observasi Alkitab serta pengajaran para bapak gereja dan referensi yang lain. Namun paling tidak kita bisa sedikit belajar bersama tentang pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa tentang sakramen yang adalah sarana pemeliharaan iman. Terkhusus dalam hal ini adalah sakramen perjamuan atau yang sering kita kenal dengan sebutan perjamuan kudus. Mari melihat Injil Lukas pasal 22 ayat 15. Kita mencermati Yesus mengatakan, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Ya, Yesus sangat rindu makan Paskah pada kesempatan itu, malam itu, bersama-sama dengan para murid sebelum Yesus melanjutkan missio Dei atau misi Allah, mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menggantikan domba korban penebusan dosa bagi umat manusia. Yang mana tradisi Israel di dalam penebusan dosa ini memakai sarana hewan yang dikorbankan, yang dipersembahkan. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7 yang menjelaskan secara detail terkait ketetapan-ketetapan dalam bentuk-bentuk persembahan hewan korban bakaran. Terlebih makan Paskah yang sedang dirayakan Yesus bersama-sama dengan para murid tersebut
berangkat dari suatu peristiwa penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel atas tulah yang ke-10 yang tidak menimpa bagi mereka yang taat kepada Allah ketika mereka disuruh untuk menyembelih domba atau kambing jantan yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat dan dagingnya dimakan bersama-sama dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Kemudian darah dari domba atau kambing sembelihan itu dibubuhkan di tiang pintu serta ambang atas rumah supaya malaikat maut melewati rumah yang bertandakan olesan darah tersebut. Artinya orang yang mau taat melakukan perintah Allah akan dilewati oleh maut, lepas dari maut, mendapatkan keselamatan dari Allah karena ketaatannya. Dan kita dapat mencermatinya di dalam kitab Keluaran pasal 12, terlebih ayat yang ke-14 yang mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Dan untuk itulah pada malam itu Yesus merayakannya bersama para murid. Demikian pula bangsa Yahudi pada saat itu juga merayakannya di rumah mereka masing-masing. Dan mari kita kembali di dalam kitab Lukas pasal 22 saat perjamuan malam dilangsungkan dan Yesus dikatakan di ayat 19 mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Inilah tubuhku. Sebuah kalimat yang jika dipahami secara harfiah berarti Yesus menunjuk roti yang dipecah-pecahkannya sebagai tubuhnya sendiri. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan kalimat selanjutnya di mana Yesus mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terlebih saat kita juga mencermati ayat 20 yang mengatakan, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Dua kalimat tersebut bukan bicara tentang waktu yang sedang terjadi saat malam itu Yesus dan murid-muridnya merayakan makan perjamuan malam atau makan Paskah, tetapi waktu yang akan terjadi, waktu yang akan terjadi ketika setelah perjamuan malam dalam perjalanan karya penyelamatan Allah, Yesus harus mati di kayu salib. Maka untuk itulah Yesus memakai roti dan anggur sebagai simbol supaya para murid yang mendengarkan pada saat itu dapat lebih menghayati setiap kalimat yang disampaikan oleh Yesus. Nampaknya dalam kalimat ini juga ingin memberitahu kita bahwa Yesus sedang memaknai ulang tentang makan Paskah Israel menjadi suatu sarana untuk mengingat karya penyelamatan Allah yang dihadirkan kepada umat melalui pengorbanan Yesus di kayu salib setelah perjamuan malam pada waktu itu. Maka yang Yesus inginkan untuk diperbuat murid-muridnya setelah peristiwa pengorbanan Yesus adalah melakukan perjamuan makan untuk mengingat bahwa Yesus sudah berkorban sebagai bentuk perjanjian baru untuk menggantikan ritual hewan korban penebusan dosa, serta mengajak umat untuk bersyukur karena keselamatan tidak perlu dibeli lagi melalui hewan yang dikorbankan, tetapi keselamatan itu telah diberikan oleh Allah sebagai kasih karunia Allah kepada manusia. Seperti dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 yang tertulis demikian, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya," yaitu kasih karunia Allah. Saudara kekasih Kristus, sampai di sini saya berharap kita semua dapat semakin memahami dengan iman yang kita miliki
Dan bagi saya secara pribadi, iman yang saya bangun sebagai dasar untuk mengikuti sakramen perjamuan adalah roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan. Dan saya merasa diingatkan untuk bersyukur saat mengikuti sakramen perjamuan tersebut. Sebab saya diingatkan atas karya penyelamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan karya penyelamatan itu sudah dikaruniakan di dalam hidup saya, dan saya harus meresponnya dengan baik. Bagaimana dengan saudara? Memaknainya sebagai simbol atau akan memaknainya secara harfiah? Hak Anda untuk membangun keyakinan atas kehidupan pribadi saudara. Dan kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja tetap mengaruniakan keselamatan bagi kita yang mengikuti jalan kebenarannya, dan iman yang kita miliki diberkati oleh Tuhan untuk mendorong kita semakin taat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.